Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, sudah berusaha mencari nafkah, tetapi rezeki yang datang seperti tidak pernah bertahan lama? Uang masuk, tidak lama kemudian habis. Ada pemasukan, tetapi tiba-tiba muncul pengeluaran. Sudah berusaha menghemat, tetapi selalu saja ada kebutuhan yang datang tanpa diduga. Yang lebih aneh lagi, terkadang suasana di dalam rumah juga terasa berbeda. Penghuninya mudah marah, mudah bertengkar, hati tidak tenang, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru terasa melelahkan. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah benar ada benda tertentu di dalam rumah yang bisa membawa kesialan dan membuat rezeki terasa semakin seret? Disinilah kita harus berhati-hati. Dalam Islam, kita tidak boleh meyakini bahwa sebuah benda memiliki kekuatan gaib untuk mendatangkan kesialan atau menghalangi rezeki. Tidak ada benda yang mampu menentukan nasib manusia. Rezeki, kehidupan, ujian, dan segala sesuatu yang terjadi berada dalam ketentuan Allah. Namun ada benda-benda tertentu yang keberadaannya bisa menjadi tanda dari kebiasaan buruk penghuni rumah. Bukan karena bendanya memiliki kekuatan mistis, tetapi karena cara kita memperlakukan benda tersebut dapat memengaruhi kebersihan, kenyamanan, kedisiplinan, bahkan keadaan hati kita. Dan seringkali, sesuatu yang terlihat sangat sederhana justru tidak pernah kita perhatikan. Coba sekarang bayangkan rumah Anda. Lihat ruang tamu, lihat kamar, lihat dapur, lihat gudang. Apakah ada barang yang sudah rusak, sudah tidak berfungsi, tetapi masih dibiarkan begitu saja? Mungkin ada kursi yang patah. Mungkin ada televisi lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Mungkin ada peralatan rumah tangga yang rusak dan hanya disimpan di sudut ruangan. Atau mungkin ada barang yang sebenarnya sudah tidak berguna, tetapi tetap disimpan dengan alasan, nanti juga akan dipakai. Kalimat, nanti. Inilah yang terkadang membuat sebuah rumah perlahan dipenuhi barang yang tidak lagi memiliki manfaat. Dan benda pertama yang perlu kita perhatikan adalah barang-barang rusak yang dibiarkan menumpuk dan tidak pernah digunakan. Sekali lagi, bukan berarti barang rusak tersebut membawa kesialan secara gaib. Bukan berarti setelah barang itu dibuang, tiba-tiba uang akan turun dari langit. Bukan seperti itu. Tetapi coba kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Ketika sebuah barang sudah rusak, tidak digunakan, dan hanya dibiarkan menumpuk, lama-kelamaan rumah menjadi semakin penuh. Ruangan menjadi sempit. Pemandangan menjadi tidak nyaman. Membersihkan rumah menjadi semakin malas. Dan tanpa sadar, kita terbiasa hidup dalam keadaan yang tidak tertata. Awalnya hanya satu barang, kemudian bertambah menjadi 2. Lalu 5. Kemudian satu sudut rumah dipenuhi benda yang tidak jelas kapan akan digunakan. Akhirnya kita sendiri merasa malas untuk membereskannya karena terlalu banyak. Padahal sebuah rumah yang rapi bukan hanya membuat mata nyaman. Rumah yang tertata juga dapat membantu penghuninya memiliki pikiran yang lebih tenang dan kebiasaan yang lebih disiplin. Coba perhatikan orang yang terbiasa membiarkan barang berserakan. Seringkali bukan hanya rumahnya yang berantakan. Jadwal hidupnya pun bisa ikut berantakan. Bangun tidur tidak teratur. Pekerjaan sering ditunda. Pengeluaran tidak dicatat. Rencana hanya dibuat tetapi tidak dijalankan. Hal-hal kecil terus dibiarkan sampai akhirnya menjadi masalah besar. Karena itu, jangan buru-buru mengatakan bahwa rezeki kita seret karena ada benda tertentu yang membawa sial. Justru tanyakan kepada diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjaga rumah dengan baik? Apakah kita sudah membiasakan diri hidup tertib? Apakah kita masih menyimpan barang hanya karena tidak tega membuangnya? Dan yang paling penting, apakah kita sudah bersyukur atas apa yang Allah berikan? Sebab terkadang manusia terlalu sibuk mencari sesuatu yang dianggap sebagai penyebab kesialan, tetapi lupa melihat kebiasaan dirinya sendiri. Ia takut sebuah benda membawa kesialan, tetapi tidak takut hidup bermalas-malasan. Ia takut ada benda yang menghalangi rezeki, tetapi tidak memperhatikan apakah pekerjaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia takut rezekinya tertutup, tetapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka mulai hari ini,
Cobalah lihat satu persatu barang di rumah. Jika ada barang rusak yang memang masih sangat dibutuhkan, perbaikilah. Jika memang sudah tidak berguna, jangan terus memenuhi ruangan. Jika masih bisa dimanfaatkan orang lain, berikan kepada yang membutuhkan. Dengan begitu, rumah menjadi lebih lega dan hidup pun terasa lebih tertata. Dan jangan lupa, ketika kita membersihkan rumah, niatkan sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kenyamanan, bukan karena percaya bahwa benda tersebut memiliki kekuatan untuk mendatangkan kesialan. Karena seorang Muslim tidak menggantungkan nasibnya kepada benda. Kita menggantungkan hati kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita mencari sumber masalah terlalu jauh. Padahal jawabannya ada di depan mata. Sebuah benda yang rusak. Sebuah kebiasaan yang terus ditunda. Dan sebuah rumah yang perlahan kehilangan keteraturan. Tetapi barang rusak bukan satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan. Masih ada benda lain yang sering dianggap biasa. Bahkan sering dibiarkan bertahun-tahun di dalam rumah. Benda yang mungkin setiap hari kita lihat. Tetapi tidak pernah kita pikirkan dampaknya terhadap kebiasaan dan suasana rumah. Dan kalau kita mau melihat lebih teliti, ternyata bukan hanya barang rusak yang perlu diperhatikan. Ada benda lain yang seringkali berada di rumah kita selama bertahun-tahun. Benda yang mungkin masih terlihat bagus, tetapi sebenarnya sudah jarang sekali digunakan. Benda itu adalah pakaian lama yang menumpuk di dalam lemari. Coba bayangkan seseorang membuka lemari pakaiannya pada pagi hari. Lemari terlihat penuh. Baju bergantungan dari ujung ke ujung. Tumpukan pakaian memenuhi bagian bawah. Namun ketika hendak memilih pakaian yang akan dikenakan, justru hanya beberapa potong yang sering diambil. Sementara sisanya hanya tersimpan. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Bahkan tahun berganti tahun. Tetapi pakaian tersebut tetap berada di tempat yang sama. Ada pakaian yang sudah kekecilan. Ada yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Ada yang sudah rusak. Ada pula pakaian yang disimpan hanya karena memiliki kenangan tertentu. Tidak ada yang salah dengan menyimpan kenangan. Tetapi masalahnya muncul ketika terlalu banyak benda yang kita simpan tanpa pernah benar-benar memberikan manfaat. Sekali lagi, kita tidak boleh mengatakan bahwa pakaian lama adalah benda pembawa sial. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk percaya bahwa pakaian tertentu bisa menghalangi rezeki. Yang perlu kita lihat adalah kebiasaan di baliknya. Mengapa kita begitu sulit melepaskan sesuatu yang sudah tidak kita gunakan? Mengapa kita terus menyimpan barang hanya karena berpikir, siapa tahu nanti diperlukan? Kalimat sederhana itu terkadang membuat sebuah rumah semakin lama semakin penuh. Satu pakaian disimpan. Kemudian pakaian berikutnya. Lalu pakaian anak-anak yang sudah kekecilan. Pakaian lama milik suami. Pakaian lama milik istri. Semuanya disimpan. Sampai akhirnya lemari tidak lagi menjadi tempat menyimpan pakaian yang digunakan, tetapi berubah menjadi tempat menyimpan barang-barang yang kita sendiri sudah lupa kapan terakhir kali memakainya. Dan tanpa disadari, kebiasaan seperti ini bisa memengaruhi cara kita memperlakukan rezeki. Karena rezeki bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga, menggunakan, dan mensyukurinya. Coba perhatikan, ada orang yang setiap bulan membeli pakaian baru, tetapi pakaian lama tidak pernah dikeluarkan. Akibatnya, pengeluaran terus bertambah, barang terus bertambah, tetapi kebutuhan sebenarnya tidak bertambah sebanyak itu. Lalu ketika uang mulai terasa kurang, ia berkata, "Mengapa rezeki saya selalu seret?" Padahal mungkin ada kebiasaan kecil yang belum pernah ia evaluasi. Bukan karena pakaian lama membawa kesialan, tetapi karena gaya hidup yang tidak terkendali bisa membuat pengeluaran semakin besar. Inilah sebabnya kita perlu berhenti sejenak dan melihat keadaan rumah dengan jujur. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa mendatangkan rezeki? Tetapi tanyakan juga, apa yang selama ini membuat saya boros? Karena terkadang masalah bukan pada sedikitnya pemasukan. Masalahnya justru karena terlalu banyak pengeluaran yang tidak diperlukan. Dan rumah menjadi salah satu tempat yang memperlihatkan kebiasaan itu. Lemari penuh, gudang penuh, rak penuh, tetapi hati masih merasa kurang.
Padahal bisa jadi apa yang kita miliki hari ini sebenarnya sudah cukup. Hanya saja kita terlalu sering melihat apa yang belum kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Maka jika di rumah Anda ada pakaian yang sudah tidak digunakan, cobalah mulai memilahnya. Tidak perlu terburu-buru. Ambil satu bagian lemari terlebih dahulu. Pisahkan pakaian yang masih sering digunakan. Pisahkan yang masih layak tetapi sudah tidak digunakan. Dan pisahkan yang memang sudah rusak. Pakaian yang masih layak dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan menunggu sampai pakaian itu memenuhi seluruh lemari baru kita teringat untuk berbagi. Karena terkadang sesuatu yang menurut kita sudah tidak berharga, justru menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Dan ketika kita memberikan sesuatu dengan niat yang baik, jangan berpikir bahwa kita sedang kehilangan. Kita sedang belajar bersyukur. Kita sedang belajar berbagi. Kita sedang belajar bahwa rezeki tidak harus selalu disimpan dalam bentuk barang. Ada rezeki yang menjadi manfaat ketika diberikan kepada orang lain. Namun ada satu hal yang lebih penting. Jangan sampai setelah membersihkan rumah, kita justru kembali mengisinya dengan barang-barang yang tidak diperlukan. Hari ini lemari sudah kosong. Besok membeli lagi. Minggu depan membeli lagi. Bulan berikutnya membeli lagi. Akhirnya keadaan kembali seperti semula. Karena sebenarnya yang harus dibersihkan bukan hanya lemari, tetapi juga keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Disinilah kita mulai memahami bahwa rumah yang penuh keberkahan bukanlah rumah yang dipenuhi benda mahal. Rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang penghuninya tahu mana yang dibutuhkan dan mana yang hanya menjadi keinginan. Tahu kapan harus membeli. Tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus menyimpan. Dan tahu kapan harus berbagi. Dan benda yang tadi kita singgung itu ternyata memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hampir setiap pagi, siang, dan malam, kita berhadapan dengannya. Benda itu berada di dapur. Tempat yang seharusnya menjadi salah satu bagian rumah yang paling diperhatikan kebersihannya. Yang kita maksud adalah peralatan makan yang sudah rusak, retak, pecah, atau sudah tidak layak digunakan tetapi masih terus disimpan dan dipakai. Mungkin terlihat sepele. Hanya sebuah piring. Hanya sebuah gelas. Hanya sebuah mangkuk. Tetapi coba perhatikan kebiasaan di rumah. Ada keluarga yang tetap menggunakan piring yang sudah retak karena merasa masih bisa dipakai. Ada gelas yang bagian pinggirnya sudah pecah sedikit, tetapi tetap digunakan setiap hari. Ada mangkuk yang sudah retak dan mulai berubah warna, tetapi masih disimpan karena merasa sayang untuk membuangnya. Sekali lagi, bukan berarti piring retak atau gelas pecah memiliki kekuatan untuk membawa kesialan. Jangan sampai kita salah memahami pembahasan ini. Dalam Islam, benda tetaplah benda. Ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan rezeki manusia. Tetapi ada alasan mengapa benda-benda seperti ini perlu kita perhatikan. Karena dapur berkaitan langsung dengan makanan. Dan makanan adalah salah satu nikmat yang setiap hari diberikan Allah kepada kita. Ketika kita mendapatkan makanan, sebenarnya kita sedang menerima rezeki. Maka cara kita memperlakukan makanan dan peralatan yang digunakan untuk menyajikannya juga seharusnya menunjukkan rasa syukur. Bayangkan sebuah meja makan. Makanan sudah tersedia. Keluarga berkumpul. Tetapi di sekelilingnya terdapat peralatan yang kotor, rusak, dan tidak terawat. Lama-kelamaan keadaan seperti itu menjadi kebiasaan. Tidak ada lagi rasa peduli. Tidak ada lagi keinginan untuk merapikan. Semua dianggap biasa. Padahal sesuatu yang terus dibiarkan bisa membentuk kebiasaan. Hari ini satu gelas retak dibiarkan. Besok piring pecah dibiarkan. Lusa dapur mulai kotor. Kemudian meja makan tidak pernah dibersihkan dengan baik. Akhirnya kita terbiasa hidup tanpa memperhatikan hal-hal kecil. Padahal hal-hal kecil itulah yang sering membentuk kehidupan kita. Kalau peralatan makan masih layak dan aman digunakan, tentu tidak ada masalah. Tetapi jika sudah benar-benar rusak, tajam, retak parah, atau membahayakan, mengapa harus terus dipertahankan? Bukankah lebih baik menggantinya ketika memang sudah tidak layak? Dan jika kondisi keuangan belum memungkinkan membeli yang baru, gunakan apa yang masih aman dan layak.
Tidak perlu memaksakan diri. Ingat, Islam juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Yang penting bukan mahalnya peralatan makan. Yang penting adalah kebersihan, keamanan, dan rasa syukur. Jangan sampai karena ingin terlihat mewah, kita membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Namun jangan pula karena terlalu sayang mengeluarkan uang, kita mempertahankan sesuatu yang sudah membahayakan. Semua harus seimbang. Disinilah kita belajar bahwa rezeki bukan sekadar jumlah uang yang masuk ke rumah. Rezeki juga berupa makanan yang bisa dinikmati bersama keluarga, air yang bisa diminum, rumah yang bisa ditinggali, tubuh yang masih mampu bekerja, dan keluarga yang masih bisa berkumpul di satu meja. Seringkali manusia baru menyadari nilai sebuah nikmat setelah nikmat itu hilang. Ketika sehat, kita tidak menghitung betapa mahalnya kesehatan. Ketika masih bisa makan dengan nyaman, kita jarang memikirkan bahwa di luar sana ada orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Ketika masih memiliki rumah, kita jarang bersyukur karena menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Padahal semua itu adalah rezeki. Maka jangan hanya mengejar rezeki yang belum datang. Belajarlah menghargai rezeki yang sudah ada. Salah satu caranya adalah dengan menjaga rumah, menjaga dapur, menjaga makanan, dan menggunakan benda-benda di rumah dengan sebaik-baiknya. Sekarang coba periksa dapur Anda. Lihat rak piring, lihat gelas, lihat mangkuk, lihat sendok dan peralatan lainnya. Apakah ada yang sudah tidak layak tetapi masih disimpan? Jika ada, jangan langsung menganggap benda itu pembawa sial. Lihat dengan akal sehat. Jika masih bisa digunakan dengan aman, gunakanlah. Jika sudah membahayakan, pisahkan. Jika masih layak tetapi tidak dibutuhkan, mungkin bisa diberikan kepada orang lain. Sederhana. Tidak ada unsur mistis. Tidak ada ketakutan terhadap benda. Yang ada adalah usaha untuk membuat rumah menjadi lebih tertata dan kehidupan menjadi lebih baik. Namun ada satu hal lagi yang sering terjadi. Kadang masalah bukan karena kita menyimpan benda rusak, tetapi karena kita terlalu sering membeli sesuatu hanya karena ingin memilikinya. Lihat dapur. Ada alat masak yang hanya digunakan 1 atau 2 kali. Ada wadah makanan yang jumlahnya terlalu banyak. Ada peralatan yang dibeli karena melihat orang lain memilikinya. Awalnya terlihat kecil. Harganya mungkin tidak seberapa. Tetapi kalau dilakukan berulang kali, pengeluaran kecil bisa berubah menjadi pengeluaran besar. Kemudian ketika akhir bulan tiba, uang mulai menipis. Kita kembali bertanya, mengapa rezeki terasa seret? Padahal bukan rezekinya yang kurang. Bisa jadi pengeluarannya yang tidak terasa. Inilah mengapa kita harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rumah yang penuh barang tidak selalu berarti pemiliknya kaya. Kadang justru semakin banyak barang, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Harus dibersihkan, harus dirawat, harus disimpan. Dan pada akhirnya sebagian besar tidak digunakan. Maka jangan sampai kita mengejar keberkahan dengan cara yang keliru. Bukan benda tertentu yang menentukan rezeki. Bukan piring tertentu yang menentukan nasib. Bukan dapur tertentu yang membuat seseorang kaya atau miskin. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita menggunakan rezeki, dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah. Dan akhirnya kita sampai pada bagian terakhir. Ada satu benda yang hampir selalu ada di rumah kita, yaitu telepon genggam dan berbagai perangkat hiburan. Benda ini bukan pembawa sial. Telepon genggam tidak bisa menutup rezeki, dan televisi tidak bisa membuat seseorang menjadi miskin. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara kita menggunakannya. Ketika telepon genggam membuat kita terlalu banyak membuang waktu, lupa beribadah, mengabaikan keluarga, atau terus melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka kebiasaan itulah yang perlu diperbaiki. Bayangkan sebuah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi masing-masing sibuk dengan layarnya. Ayah dengan teleponnya, ibu dengan teleponnya, anak-anak dengan perangkat masing-masing. Rumah penuh orang, tetapi komunikasi semakin sedikit. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat untuk saling menyayangi, berbicara, dan mengingat Allah. Karena itu,
Jangan takut kepada bendanya. Belajarlah mengendalikan penggunaannya. Gunakan teknologi untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mencari sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga dan ibadah justru habis hanya untuk hiburan. Dari semua pembahasan tadi, kita belajar bahwa benda-benda di rumah tidak memiliki kekuatan untuk menentukan nasib. Barang rusak bukan pembawa sial. Pakaian lama bukan penghalang rezeki. Peralatan rumah tangga yang sudah tidak layak bukan benda keramat. Dan telepon genggam bukan penyebab kemiskinan. Yang perlu kita perbaiki adalah kebiasaan dan cara kita menjalani kehidupan. Jika rumah berantakan, rapikan. Jika ada barang yang tidak berguna, singkirkan dengan bijak. Jika terlalu boros, belajar mengatur. Jika terlalu banyak waktu terbuang, kurangi. Dan jika hati mulai jauh dari Allah, mari kembali mendekat kepadanya. Karena keberkahan rumah bukan berasal dari benda tertentu. Keberkahan hadir ketika penghuninya berusaha mencari rezeki yang halal, menjaga keluarga, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka setelah video ini selesai, lihatlah rumah Anda, bukan untuk mencari benda pembawa sial, tetapi untuk mencari kebiasaan yang perlu diperbaiki. Mulailah dari satu benda. Mulailah dari satu kebiasaan. Karena perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Semoga rumah kita menjadi tempat yang tenang, penuh kasih sayang, dan dipenuhi rezeki yang halal serta berkah. Jika pembahasan ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan orang terdekat. Semoga Allah menjaga rumah kita dan memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.